Halo guys, welcome back to Fanda Channel. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian atau berbagi ilmu ke kalian tentang suatu penyakit. Nah, penyakit yang saat ini sedang diperbincangkan di seluruh dunia, apalagi kalau bukan COVID-19. Nah, pasti kalian sudah nggak asing lagi kan sama COVID-19, tentang himbauan pemerintah, kemudian tentang jaga jarak, physical distancing, kemudian menggunakan masker, hindari berkerumun. Langsung aja ya guys, yang pertama, apa itu COVID-19? Nah, COVID-19 ini merupakan singkatan dari Coronavirus Disease. Nah, COVID-19 ini merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019, di mana merupakan suatu penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan pada manusia yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana virus SARS-CoV-2 ini merupakan salah satu bagian dari coronavirus. Namun, untuk karakteristik yang membedakan SARS-CoV-2 dengan virus SARS-CoV yang sebelumnya dan juga virus MERS-CoV yang sebelumnya, yaitu untuk tingkat penyebaran yang cepat antara manusia ke manusia, sehingga WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020 karena memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu kecepatan dan luas penyebaran, kemudian severity, dan juga memiliki dampak sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua yaitu bagaimanakah bentuk mikroskopis dari SARS-CoV-2 atau coronavirus itu. Nah, untuk coronavirus ini merupakan suatu virus dengan RNA positif berstrain tunggal yang memiliki kapsul dan tidak bersekmen. Nah, ini dia guys, kalian yang mau lihat gambaran mikroskopis dari coronavirus. Nah, jadi coronavirus ini merupakan suatu virus RNA strain tunggal positif yang memiliki kapsul dan tidak memiliki segmen, di mana ada 4 protein utama pada coronavirus. Yang pertama ada nukleokapsid atau protein M, kemudian ada protein M atau membran, kemudian protein S atau spike, dan juga ada protein E atau selubung, di mana coronavirus ini akan berikatan dengan reseptor yang ada pada saluran pernafasan utamanya, yaitu yang dinamakan reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2, di mana untuk sifat infeksi dari virus ini yaitu membutuhkan sel hidup untuk dapat tetap survive. Namun, virus ini masih dapat bertahan hidup di lingkungan luar selama beberapa jam tergantung dari jenis permukaan bahannya, kemudian media bahannya, dan juga suhu kelembapan dari media tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis benda yang sering ditempeli oleh coronavirus dan lama bertahannya. Nih contohnya, pada tembaga dapat bertahan kurang lebih 4 jam. Kemudian pada permukaan plastik, coronavirus ini dapat bertahan hingga 72 jam. Dan pada permukaan kardus, untuk coronavirus ini dapat bertahan hingga 24 jam. Jadi, masing-masing untuk waktu lamanya coronavirus dapat bertahan di permukaan benda tersebut beda ya guys. Kemudian dilansir dari Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease atau COVID-19 revisi kelima, di mana coronavirus ini dapat dinonaktifkan atau dimatikan dengan bahan pelarut lemak atau lipid solvent. Contohnya yaitu ada ether, kemudian etanol 75%, kemudian disinfektan yang mengandung klorin, mengandung asam peroksiasetat, dan juga klorofrom. Nah, selanjutnya, bagaimana sih gejala orang yang terinfeksi COVID-19? Nah, untuk gejala yang dialami orang yang terinfeksi COVID-19 ini tergantung dari imunitas tubuh orang tersebut, di mana gejala-gejala yang dialami orang yang terinfeksi COVID-19 biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Bahkan pada sebagian orang tidak muncul gejala apapun. Untuk gejala umum yang dialami oleh orang yang terinfeksi COVID-19, yang pertama adalah demam, kemudian rasa lelah, dan juga adanya batuk kering. Beberapa orang mungkin menunjukkan adanya rasa nyeri pada tenggorokan, kemudian hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis atau peradangan pada mata, kemudian hilangnya penciuman, diare, serta adanya ruam pada kulit.
Nah, menurut data dari negara yang terkena dampak corona pada awal pandemi menyatakan bahwa 40% pasien yang menderita corona akan masuk dalam penyakit ringan, 40% lagi akan termasuk dalam penyakit sedang termasuk pneumonia atau radang pada paru, kemudian 15% termasuk dalam penyakit berat dan 5% akan masuk dalam kondisi kritis. Di mana untuk orang dengan gejala ringan atau penyakit ringan akan sembuh biasanya dalam waktu seminggu hingga 2 minggu setelah terpapar. Kemudian untuk orang dengan penyakit berat termasuk akut respiratory distress syndrome atau ARDS, kemudian orang dengan gagal multi organ, kemudian orang dengan gagal jantung, serta orang dengan shock septic atau sepsis akan dapat mengakibatkan kematian. Kemudian tingkat keparahan dari gejala yang dialami oleh orang terinfeksi corona akan meningkat pada usia lanjut atau dengan orang-orang yang memiliki komorbid atau sebelumnya sudah memiliki penyakit yang ada seperti hipertensi, kanker, autoimun, dan juga diabetes mellitus. Kemudian, bagaimana sih cara penyebaran coronavirus dari satu orang ke orang lain? Nah, sebenarnya itu ada 3 guys untuk cara penyebarannya. Yang pertama yaitu dari droplet, kemudian dari kontak, dan juga dari aerosol. Namun, cara penyebaran yang utama yaitu ada 2, dari droplet dan juga dari kontak. Nah, untuk yang pertama yaitu droplet. Droplet ini merupakan suatu percikan air yang berisi partikel atau virus yang lebih dari 5-10 mikrometer, dimana untuk partikel ini cukup berat sehingga dapat menyebar dari satu orang ke orang lain dengan jarak yang dekat. Untuk droplet ini dapat keluar dari seseorang yang terinfeksi coronavirus pada saat orang itu berbicara dengan keras, kemudian berbatuk. Jadi untuk droplet ini dapat keluar dari seorang yang terinfeksi virus corona pada saat orang itu berbicara dengan keras atau berteriak, kemudian menangis, bernyanyi, kemudian tertawa, kemudian bersin dan batuk. Kemudian pada saat keluar itu, droplet itu dapat langsung masuk melalui mukosa mata, kemudian mukosa hidung atau mukosa mulut dari orang lain. Selain itu, droplet ini juga dapat jatuh pada permukaan atau menempel pada permukaan benda yang secara tidak langsung orang lain itu dapat menyentuh, kemudian dari tangan orang itu akan masuk ke dalam pintu masuknya, yaitu melalui kucek-kucek mata, garuk-garuk hidung, dan juga memasukkan sembarangan tangan ke dalam mulut. Nah, itu yang dinamakan kontak yang secara tidak langsung. Jadi kontak melalui benda yang terkontaminasi ya guys. Tadi udah ya guys 2, yaitu yang pertama adalah droplet, kemudian yang kedua adalah kontak, kemudian yang ketiga yaitu melalui aerosol. Dimana untuk aerosol ini biasanya didapatkan dari tindakan-tindakan medis yang menghasilkan aerosol atau aerosol generating procedure. Biasanya didapatkan dari tindakan-tindakan kedokteran gigi, kedokteran THT, kemudian pada saat melakukan intubasi endotrakeal, dan juga saat melakukan resusitasi kardiopulmoner pada orang dengan kegawat daruratan. Nah, di mana pada aerosol ini, tindakan-tindakan ekstraksi ini dapat mengubah partikel droplet menjadi partikel yang lebih kecil sehingga dapat bertahan di udara dan juga dapat menginfeksi manusia jika orang tersebut menghirup udara tersebut, terutama pada saat orang tersebut berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang melakukan tindakan aerosol tersebut. Jadi untuk orang yang melakukan tindakan aerosol seperti tenaga medis atau dokter-dokter THT atau kedokteran gigi mungkin memerlukan APD atau alat pelindung diri yang lebih daripada yang lain ya guys, karena ini lebih berpotensi menghasilkan aerosol. Nah, kemarin-kemarin kan banyak banget nih media yang mengatakan bahwa coronavirus dapat menyebar melalui udara atau cara airborne transmission. Bener nggak sih itu? Jadi untuk penyebaran melalui udara selain melalui aerosol, di sini WHO melalui perwakilannya dan juga melalui scientific brief menyatakan bahwa mereka masih dalam tahap berdiskusi, mengevaluasi dan juga meneliti apakah benar virus SARS-CoV-2 ini dapat menular melalui udara, terutama pada udara yang tertutup. Jadi kalian jangan khawatir guys, kalian harus tetap waspada, tapi ingat jangan panik dan jangan mudah termakan berita yang belum tentu kebenarannya ya guys. Kemudian gimana sih caranya untuk mencegah supaya kita tidak terinfeksi COVID-19 ini? Nah, di sini ada beberapa cara seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama, kita
dianjurkan untuk sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun setelah kita menyentuh permukaan benda. Kemudian jangan sering menyentuh daerah wajah, mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Kemudian menggunakan masker apabila kita akan keluar rumah. Kemudian tetap menjaga jarak aman satu dengan yang lainnya. Kemudian hindari berkumpul. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin C, jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari, dan juga rajin-rajin berolahraga ya guys. Kemudian kalau kalian ada gejala seperti demam, batuk, pilek, tidak enak tenggorokan, kalian bisa langsung periksa ke dokter ya guys. Nah, jadi sekian dulu ya guys video dari aku. Semoga ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian harus menerapkan protokol kesehatan walaupun di rumah aja ya guys. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan juga stay safe semuanya. See you!